Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Larasati Claudia Yuslan. My official number is A1M21X025. Okay, now I'm going to explain about behaviorist theories of meaning. Pertama, teori behaviorisme dalam makna adalah sebuah teori yang memusatkan perhatian kepada pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi dan memberikan perhatian kepada aspek yang dapat diamati secara konkret. Yang kedua, menurut teori ini, tingkah laku manusia dapat dijelaskan secara sempurna dan cermat dengan cara mengamati gejala-gejala psikologis dan materialistik yang lain yang mengatur tingkah laku manusia. Yang ketiga, bahasa menurut Bloomfield adalah respon dalam bentuk ujaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan salah satu bentuk tingkah laku jasmani manusia. Yang keempat, menurut pengungkapan bahasa, teori behaviorisme ini terdapat asumsi dasar yang melandasinya. Yang pertama, harus ada bentuk-bentuk umum dan khusus di semua situasi, sehingga ucapan yang diajukan dapat memberikan pengertian. Contoh, jika dikatakan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat bereksistensi, maka tidak dapat dikatakan bahwa hewan juga termasuk makhluk bereksistensi. Kenapa? Karena pernyataan itu tidak mencakup secara umum yang berlaku pada ungkapan pertama. Lalu yang kedua, harus ada bentuk-bentuk umum dari bahasa pada tanggapan atau respon yang ditimbulkan dari ucapan yang diajukan. Contohnya, jika seorang bapak memarahi anaknya dan berkata, pergi, jangan injak rumah ini, maka responnya akan berbeda-beda. Misalnya anaknya adalah anak yang nakal, maka anaknya akan membantah dan membalasnya dengan kasar. Misalnya, aku tidak mau pergi, bapak mau apa? Beda halnya kalau anaknya memiliki perasaan yang halus, maka anak tersebut menanggapi tindakan bapaknya yang marah adalah dengan cara menangis terseduh-seduh, meminta maaf, dan mengakui kesalahannya. Poin kelima, pendekatan behaviorisme. Salah satu pendekatannya adalah ujaran perangsang. Ujaran perangsang ini adalah di mana ujaran merupakan rangsangan dari jawaban. Contohnya yaitu dari Bloomfield dalam bukunya Language. Di situ diilustrasikan dua orang yang sedang berjalan-jalan yang bernama Jack and Jill. Saat mereka sedang berjalan-jalan, di tengah jalan, Jill melihat pohon apel, melihat apel di pohon. Lalu Jill memberitahu Jack bahwa dia lapar dan ingin memakan buah apel tersebut. Lalu Jack memanjat pohon, mengambil apel dan memberikannya kepada Jill. Lalu Jill memakan apel tersebut. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan gambaran.
Gambarannya adalah sebagai berikut. S besar merupakan stimulus. Ini adalah kejadian saat Jill melihat apel. Lalu R kecil merupakan respon. Ini merupakan tanda saat Jill berkata kepada Jack. Lalu titik-titik ini merupakan bunyi suara Jill saat berkata kepada Jack. Lalu S kecil ini merupakan stimulus. Ini merupakan saat Jack sewaktu mendengarkan perkataan dari Jill. Lalu R besar ini respon, merupakan tindakan Jack, yaitu memanjat pohon apel, memetik pohon apel, lalu memberikannya kepada Jill. I think it's enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.